Shalom, selamat bertemu kembali di dalam 10 hari berdoa anak-anak. Nah, tema pelajaran kita pada malam ini, iman dalam setiap langkah. Dan tajuk pelajaran kita pada malam ini adalah bertenang, ataupun di dalam slide pelan-pelan. Oke, mari kita lihat dalam kitab Markus 6 ayat 31 hingga 32. Nanti baca ya anak-anak. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, ceritanya di sini anak-anak, di mana murid-murid ini sangat keletihan. Selama berhari-hari mereka berjalan berdua dari satu desa ke desa yang lain. Mereka ini memberitakan pada orang-orang tentang Yesus dan kisah kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka juga merawat orang-orang yang sakit dan yang berada di dalam kesusahan. Nah, mereka juga mendengarkan, mereka juga bertanya apa saja keperluan orang-orang yang mereka temui dan melakukan segala sesuatu yang mungkin akan menjadi baik dan menolong mereka yang mereka boleh tolong. Dan para murid juga ingin agar semua orang melihat dan mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan mereka tidak hanya mendengar ya. Kalau boleh mereka terus menolong orang-orang yang mereka temui dengan kemampuan mereka sendiri. Oke. Nah, sekarang mereka ini berkumpul sekali lagi bersama-sama dengan Yesus. Mereka saling bercerita dengan penuh semangat tentang semua hal yang telah terjadi. Nah, beberapa orang mereka bersikap, ada juga orang yang bersikap kasar kepada mereka, dan tetapi banyak juga orang yang menyambut mereka. Meskipun mereka memiliki kisah-kisah yang luar biasa untuk diceritakan, di sini Yesus dapat melihat mereka. Mereka ini sebenarnya penat, mereka penat letih itu sama lakan, dan mereka juga kelaparan, rasa lapar. Nah, sebelum mereka dapat melakukan apapun, nah Yesus pun bawalah murid-muridnya ke tempat yang sunyi untuk bersama dengannya, sehingga mereka dapat berehat, beristirahat, mereka dapat makan, mereka dapat tidur, dan sehingga mereka merasa diri mereka boleh menyegarkan diri mereka. Nah, di sini ada satu cerita lagi tentang si Tom dan Sarah. Dia menemukan cara khusus untuk memiliki saat-saat teduh bersama Yesus. Setiap malam mereka mencari tempat yang tenang untuk duduk, dan mereka membaca ayat Alkitab tentang kasih Allah, dan mereka membayangkan betapa Tuhan itu mengasihi mereka. Ada 3 hal yang terjadi di sepanjang hari, dan mereka berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong mereka. Nah, kalau si Tom ini dia menulis 3 hal tersebut dalam catatan harian dia, yang dia catat jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka bertanya kepada Tuhan bagaimana cara membuatnya lebih baik, dan menunjukkan kepada mereka apa yang dapat mereka kerjakan dengan cara yang berbeda di lain waktu. Manakala Sarah pula, dia menggambarkan hal-hal yang membuatnya kagum, seperti bunga ataupun kupu-kupu, dengan memikirkan hal-hal indah di malam hari dan berbicara kepada Yesus tentang hal-hal tersebut, membantu mereka untuk tidur dengan perasaan yang dikasihi, dan mereka merasa damai dan bahagia. Nah, di sini bayangkan kalau kita berada di pantai bersama dengan Yesus dan para muridnya, sementara mereka beristirahat setelah mereka melalui waktu yang sangat sibuk. Menurut anak-anak, apa yang akan Yesus lakukan untuk membantu murid-muridnya beristirahat? Nah, di sini
ada 3 ayat yang saya boleh kongsikan pada anak-anak. Mari kita buka di dalam Alkitab. Ayat tersebut terdapat dalam Ulangan 23 ayat 5b. Saya baca ya, anti baca ya. Tuhan Allahmu telah mengubah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Itu di dalam Ulangan 23 ayat 5b. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 8 berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, ayat yang seterusnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ini adalah ayat-ayat Alkitab tentang kasih Tuhan. Nah, mari kita tulis setiap ayat pada kita buat satu card supaya ayat ini kita dapat ingat. Kalau boleh kita hias-hiaslah ayat itu dan kita lekatkan di mana-mana yang kita boleh lihat, supaya kita sentiasa mengingati kasih Tuhan kepada kita. Nah, selain itu ada 3 hal yang harus kita syukuri di dalam hidup kita ya anak-anak. Yang pertama, kita bersyukur kita memiliki orang-orang yang sangat menyayangi kita. Dan yang kedua, kita juga bersyukur kita memiliki tempat tinggal dan keperluan perut kita, ataupun kita dapat makan setiap hari. Kita tidak pernah rasa kelaparan kan? Oke, yang ketiga, kita bersyukur kita mempunyai badan yang sangat sehat. Oke, adik-adik, ini saja pelajaran kita pada malam ini. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala, nanti pimpin dalam doa. Mari kita berdoa ya. Ya Bapa Allah yang memuji Engkau karena telah mengundang saya untuk memiliki saat teduh bersamamu. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan atas berbagai cara yang dapat saya gunakan untuk menghabiskan waktu teduh bersamamu. Saya mohon pengampunanmu Tuhan ketika saya tidak mengutamakanmu. Tolonglah saya untuk bertenang, mendengarkan firman-Mu dan merasai kasih-Mu bagi sepanjang kehidupan saya. Dan saya juga berdoa untuk semua orang yang merasa letih karena mereka merawat orang lain, dan tolonglah mereka untuk bertenang dan beristirahat sehingga mereka dapat mengalami kasih-Mu yang penuh kasih di dalam kehidupan mereka. Amin. Oke adik-adik, selamat berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.